kalimat kutiba alaikumus syiyam itu juga maknanya bukan fi'la syiyam, beda. Paham maksud saya? Detailnya jenengan bisa buka di YouTube di Jatayu Official. Itu saat berbicara tentang apakah khalifah seperti itu. Kalau sekilas khilafah itu dari kata khalifah itu maknanya wakil muwakal. Itu mutlak antara wakil yang ditugasi, muwakal yang menugasi, tahu persis, punya SK, itu pasti. Ayatnya juga demikian masalahnya. Ayatnya demikian. Nggak bisa saya menjadi wakilnya bupati, ya. Katakanlah masyarakat umum, rumoso diwakil bupati, surate orang duwi, tapi iso ngerti, iso moco karepe bupati nih. Undang-undang yo apal, mungkin lebih pinter daripada bupati nih. Konstitusi yo apal. Tapi karena nggak ada SK, ya nggak bisa. Hubungan antara wakil mewakal itu ini sebenarnya, Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah. Bukan karena kiai itu kalau ini disebut kiai karena begini maka saya kiai. Kalau ini dicopot berarti duduk kiai, kan begitu, biasanya kan begitu. Aku nganggu iki mergo nek gak nganggu iki kan kowe gak ngandel. Mula tak nganggu kan gitu loh. Jadi kudune gak perkara iki, kudune iki ngandel, kudune gak perkara kuwi gitu loh. Sing penting gak telanjang. Sing penting menutupi aurat. Islam itu tidak ditentukan oleh ini. Tidak ditentukan oleh ini, begitu loh. Gitu. Nek mati nggih, biasanya kan terus modin ngekei bocoran nggih, gitu. Kowe mati kan modin ngekei bocoran. Saya nggak tahu itu buka ipiro itu modine itu kekei bocoran. Man ismuka sopo jenengmu kingko enek malaikat loro makhluknya Tuhan. Man ismuka sopo jenengmu, kamu dikai bocoran, begitu loh ya. Saat nanti meninggal dikai bocoran. Semoga bener, nah, gitu kan? Diharapkan semoga toh. Nah. Man ismuka, terus kemudian kowe jawab, nek upamane iki di sebelah kowe enek jenenge anu ki. Allah kok lali takut jenengmu. Lah, kemudian dia nyebut namanya Rafi'atul Adawiyah, apanya kan begitu. Dia nyebut nama. Itu jeneng KTP. Bener enggak kira-kira nama KTP? Itu masalahnya. Kenapa? Saat jenengan saudara jenengan meninggal, Pak Lurah itu pasti meminta keterangan, pemerintah minta keterangan bahwa yang bersangkutan itu sudah meninggal dunia, digaweni surat, nama ini, tanggal lahir ini, hari ini, jam ini meninggal dunia, diserahkan ke sak KTP ning kita. Terus kowe di kuburan ditakoki karo malaikat mungkar nangkir, man ismuka? Rabi'atul Adawiyah. Wong di dunia kowe wis gak diakui ya. Mula pas saat diangkat kan Robi diangkat kan enggak toh? Mayitnya diangkat. Jenenge wis bukan Robi tapi mayit. Mayitnya diguling nih, mayitnya yang didusi, gitu. Nah, kan gitu. Kenapa? Dan apa itu? Kita kan kalau perlu kita cerita tentang ini, tentang meninggal dunia, karena kita pasti mengalami mati. Tangguh nih, ben pantes. Bapak Ibu yang berbahagia, demi Allah, saat meninggal dunia nggak kembali kepada Tuhan itu miris hebat. Ini saya ungkap ini jenengan supaya ada suatu pemikiran. Kenapa saat ini kok benturan, ada apa sih? Ambigu, dualisme, bahkan banyak pemahaman yang beda-beda. Ini kenapa? Kemudian ketidakpastian, nuansa ketidakpastiannya sangat tinggi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang di dalam kita menjalankan agama. Kalau harga lombok mahal,
segala sesuatunya kamu menjadi kesulitan dalam kehidupan, ekonomi sulit, kita selalu menyalahkan pemerintah. Bisa jadi itu adalah salah diri kita. Kenapa? Adakah sunnah-sunnah, adakah ayat-ayat, adakah perintah-perintah Allah yang kita abaikan? Ini terakhir salah satu contoh di surat Yasin di 32. Ini ada jamaah yasinan, ada? Wonten? Atau paling tidak dari sini jamaah yang hadir ini biasa baca Yasin? Biasa nggih? Biasanya Yasin itu digunakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk nopo? Satu untuk tahlil, kepindo untuk nyedakne wong cepat mati nggih to. Jadi kalau kowe ki keluargamu apa tanggamu kuwi wis lara dadi kembang amben, maka ayo kita yasini bendang cepat mati, kan gitu kan? Gini apa betul? Lah yang ngono to? Kan itu. Lah padahal di gone yasin itu ada berbicara tentang energi dan berbicara tentang ketahanan pangan. Detail. Padahal kan begitu. Tapi karena kita setiap membaca itu pikirannya ndongakne wong ben yang cepet mati. Akhirnya enggak roh fungsi nih gitu loh. Wa aitum ardu maita ahyana wajh. Itu kan sering kita ucapkan toh. Biji sing liar wi aja mbok umbar. Letakkan di tanah-tanah yang kersang. Sehingga tanah itu akan muncul biji. Tanaman itu kamu proses, kamu gunakan, dan kamu akan gunakan untuk makan. Di tiga-tiganya berbicara tentang sistem air. Kan begitu. Ini yang kita tinggalkan. Akhirnya kita dijajah di semua sektor. Benih dijajah. Gitu. Perkara deli itu baik, kita itu kelabaan. 80%. Mungkin saat ini luwih gitu ya, selama ini 90% itu impor, padahal kita itu dili itu sambrek kalau kita nandur sebagai contoh kan begitu. Kenapa seperti ini? Dan penyakit hasil makanan itu banyak banget. Asam urat, napa malih? Kolesterol, napa malih? Darah tinggi, napa malih? Budrek, napa malih? Sing ngene kae? Stroke, apa malih? Semuanya hasil makanan itu akibat residu kimia yang terlalu banyak karena kita nggak ada pemahaman tentang ini. Jangan dikira di Quran nggak ada loh nggih. Tentang bakteri, tentang jamur itu ada semua di dalam Al-Quran. Karena kita nggak mempelajari ini dengan baik, karena kita mohon maaf kita membaca langsung ganjaran tanpa harus mengetahui, itu menjadi bubrah. Quran itu tadzabarul Quran, padahal bukan hafalkan, malah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong kang iman, kenapa kowe mung pinter ngomong? Nek basane kene mungkin, nek basa Surabaya pangapunten, hei wong kang iman, ngopo kowe kok mung nyocot? Ini wong Surabaya, gara-gara cocotmu kuwi akeh penyakit, kan begitu gitu loh. Itu ayat loh ya. Karena kalimatnya kabron maktan indallah antakulu malatafalun. Itu nek bahasane wong kene juangkrek, cok, dan seterusnya. Cuek kata banter nih. Ya. Nah ini sebenarnya adalah sesuatu yang karena jika ini ditinggalkan maka akan saya letakkan di dalam kehidupanmu banyak penyakit. Bapak Ibu, ada satu kitab yang selama ini diabaikan, namanya kitab Al-Filah, dan Al-Filah itu Sajaratul Akbar. Itu ada kitab ini sayang tidak berada di Indonesia, padahal itu adalah karangan Shalafus Sholeh, karangannya para leluhur kita, dengan menggunakan bahasa Arab memang, tapi terjemah Inggris sudah ada, terjemah Indonesia juga sudah ada. Kita ditinggali buku dan kitab yang jika kita membaca akan saling klaim, saling olok-olokan,
saling merasa benar tapi abstrak, kita semuanya nggak tahu.